البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita masih dalam lanjutan dari beberapa permasalahan yang dikandung oleh bab ini. Bab yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitab beliau Kitab Tauhid alladzi wa haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid yang mana bahwasanya masalah tauhid adalah yang dia adalah haknya Allah atas hamba. Kita kemudian terhenti dalam masalah yang keberapa? Ke-16. Qala al-muallif atau al-musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi masalah-masalah yang diringkas dalam bab ini adalah perkataannya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. As-sadisata asyara, masalah yang ke-16. Jawazu kitmanil ilm lil maslahah. Diambil dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, mana? La tubasyirhum fayattakilu. Dipahami oleh beliau Syekh Muhammad Abdullah bahwasanya ini bukan la nahya yang menunjukkan tahrim. Malik, sudulanan. Hei, sudulanan, perhatikan. Malik, sudulanan. Sudulanan. La tubasyirhum fayattakilu, ini la nahya. Tapi di sini dipahami bahwasanya jawaz, mananya adalah bukan wujub. Bukan wujubu kitmanil ilm, tapi jawaz saja. Apa makna jawaz? Apa? Maknanya boleh, dan boleh itu bukan maknanya larangan atau maknanya wajib. Sekedar boleh. Sekedar boleh untuk menutupi ilmu ketika ada kemaslahatan. Apa ya, ikhwah? Kenapa di sini dikatakan cuma boleh bukan wajib? Buktinya bahwasanya Mu'adz radhiyallahu anhu di akhir hayatnya mengkhabarkan perkara tersebut. Fa akhbara bihi Mu'adz, fa akhbara biha Mu'adz inda mautihi ta'assuman, khasyatal wuqu' fil ismi. Mu'adz tetap memberitahukan perkara ini di akhir hidup beliau, kekhawatirannya beliau masuk dalam dosa dalam sebab menutupi ilmu. Maka dijelaskan di sini jawaz saja boleh menutupi ilmu ketika ada kemaslahatan. Ya kan?
Nah sekarang permasalahan ini telah disebar oleh kaum muslimin. Apakah tertutupi? Tidak. Ya kan? Apalagi telah jelaskan kemarin dalam kitab kalamnya siapa? Kalam dengan Syekh Abdurrahman, kalamnya siapa? Yang ingat? Kalamnya siapa yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan dalam menjelaskan kalamnya, makna kalamnya Mu'ad atau maksud dari kalamnya Mu'ad atau dari larangan Nabi wala tubasyirhum fattakilu. Kalamnya siapa? Enggak. Siapa? Abul Mudhaffar Wazir. Kemarin, qala al-wazir Abul Mudhaffar. Itu diingat itu. Semuanya adalah perkara-perkara yang penting untuk memahami kalamnya ahlul ilm. Qala al-wazir Abul Mudhaffar lam yakun yaktumuha illa an jahilan yahmiluhu jahluhu ala su'il adab. Tak pernah Muhammad menutupi busra ini dari seorang, kecuali dari seorang yang bodoh yang kebodohan dia membawa dirinya untuk bersu'ul adab. Apa bentuk su'ul adab? Enggak mau beramal dalam amalan al-khairi. Nah, malas dalam beramal amalan al-khair. Ini adalah jahil, jahluhu yahmiluhu ala su'il adab. Itu kalamnya Abul Mudhaffar yang dibawakan di sini oleh beliau Syekh Abdurrahman bin Hasan. Itu perlu diingat. Agar ketika kita memberikan taujih atas suatu makna hadis, itu ada seorang alim yang mendahulunya. Dengan demikian kalam kita makbul indal nas kalau kita membawakan kalamnya seorang alim. Di mana kalam tadi adalah rajih. Kalau semua sekedar dari antum sendiri, dari kita sendiri, kadang seorang itu menolak, sapa kamu. Kalau kita bawakan kalam qala al-wazir Abul Mudhaffar atau qala al-Hafidz Ibnu Hajar atau qala Syekh Nasir Al-Albani, qala Syekh Bin Baz, qala Syekh Muqbil dan semisalnya, kalam yang rajih bawakan bersertaan dengan dalil-dalilnya, maka enggak gampang seorang mendengarkan untuk menolaknya. Seperti di sini jawaz kitmanil ilm, kita harus tahu tentang kaidah kenapa dikatakan jawaz. Paling enggak adalah Mu'ad buktinya pada akhir hidupnya mengkhabarkan tentang masalah ini. Khawatir akan terjatuh dalam dosa menutupi ilmu, sehingga harus dikhabarkan. Berarti Mu'ad memahami bala tubasyirhum fayattakilu. Memahami kalamnya Nabi ini, larangan ini adalah larangan yang mananya bukan apa? Wajib untuk tutupi. Buktinya beliau di akhir hidupnya mengkhabarkannya. Ini namanya memahami kalamnya Nabi dengan pemahaman di atas pemahaman salafus saleh. Itu sebagai bukti. Bagaimana pemahaman tentang pemahaman di atas pemahaman salaf ya, seperti ini. Nabi mengatakan, "Wala tubasyirhum, la tubasyirhum fayattakilu." Jangan kau wahai Mu'ad kabari mereka tentang busra ini, khawatir akan menyebabkan mereka ittikal, bersandar atas tauhid tok, enggak mau beramal. Nah, larangan ini hukum asal dalam larangan apa? Haram. Tapi karena Mu'ad memahami adalah larangan ini bukan larangan yang mutlak, maka diberikan catatan, khawatir akan takut dosa menutupi ilmu, tetap dikabarkan kepada sahabat yang lain di masa akhir hidupnya beliau Mu'ad radhiyallahu anhu. Ini namanya apa? Mengkaitkan pemahaman hadis ataupun ayat terhadap pemahaman salaf. Nah, itu. Ini contoh. Baik. Masalah yang ke berapa? Ke-17. 17. Masalah yang ke-17, al-khawfu minal ittikal. Ittakala yattakilu ittikal, bersandar pasrah. Ala saati rahmatillah, sa'ah. Yang itu apa? Sa'ah. Ala saati rahmatillah, dasanya.
Jadi sebagian nuskha dengan nuskha yang lain ada yang lebih afdal. Dalam kalimat seperti ini punya ana lebih afdal. Apa? 17. Ke 17? 18. 18, 17 yang di atasnya. Ayo, 17-nya belum. Saya Berantem ada nggak? Ada saatnya nggak ada. Nah itu tambahi ala saati, luasnya. Sa'a ini adalah masdar dari wasi'a yasa'u sa'atan. Tak marbutoh sebagai ganti daripada wawu. Mafhum? Yang ke-17, sabi'at asyara, yang ke-17 istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Disebabkan bisyara, disebabkan memberitakan dengan berita gembira kepada seorang muslim dengan sesuatu yang menyenangkan dia. Bukan yusirruhu tapi yasurruhu. Yasurruhu, sarra yasurru. Sururon. Sarra yasurru. Sururon. Nah. Gembira, menyenangkan. Baik. Disebabkan. Disebab juga di sini bukan wajib, tapi sebab saja. Kalau wajib berarti kalau enggak dosa. Nah itu. Seandainya enggak dikabarkan akan dosa. Tapi karena cuma disebabkan berarti ya hukumnya mustahab. Kalau enggak dikabarkan ya enggak apa-apa, tapi kalau secara umum tetap dikabarkan. Secara umum namanya syariat mananya adalah busra. Bahkan lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai busra. Lahirnya beliau saja sudah sebagai tanda tentang gancurannya tentara kufar. Baru lahirnya saja beliau. Belum lagi datangnya syariat oleh beliau. Tapi bukan kemudian dengan tanda hancurnya kufar kita berterima kasih lalu kita bikin apa? Manakiban. Enggak harus bikin maulidan. Tidak. Kalau orang asal belum maulid ada mereka gitu. Kita berterima kasih kepada Rasulullah, banyak bersyukur pada beliau. Maka kita muliakan pada hari lahirnya. Nah, itu. Nah, semalam suntuk bikin ibadah khusus, selawatan dan semisalnya. Satu peraih tahun. Perhatikan. Jadi istihbabu bisyaratil muslim bima yasurruhu. Dan kita pun merasa bergembira. Tapi gembiraan ini adalah gembiraan yang harus disambut dengan istijabah Rasul, menyambut dakwanya Rasul. Kalau menentang maka tidak ada gunanya gembira dengan lahirnya Rasul, gembira dengan kenabian Rasul, gembira dengan misi kerasulan. Tapi ternyata apa membawa pertentangan, ini enggak berguna. Bahkan menipu. Yang ke berapa? Saminat asal yang ke-18, khauf min al-ittikal ala sa'ati rahmatillah. Khauf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tubasyirhum fayattakilu, berarti maknanya takut. Rasulullah takut akan adanya dari umatnya ittikal pasrah atas luasnya rahmatnya Allah. Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Kemudian setelah itu, ya kan? Enggak banyak beramal, menumpuk dosa. Ini Rasulullah SAW takutkan pada umatnya sehingga mengatakan la tubasyirhum fattakilu. Apa ya, ikhwah? Maka dengan demikian kita juga harus memiliki rasa takut. Rasa takut ini terbentuk dalam dakwah yang perlu kita tekankan dalam mengenal tauhid dan beramal sesuai dengan timbangan tauhid, landasan tauhid. Itulah maknanya khauf, takut atas ittikal. Ittakala ittakilu, pasrah, bersandar, menyerahkan atas luasnya rahmatnya Allah.
Ini enggak benar. Siapa tahu dengan sekedar pasar tadi semakin apa? Membodohi dirinya sehingga terjatuh dalam syirik enggak terasa. Tasi'ata asyarah yang ke-19. Qaulul mas'ul. Mas'ul yang ditanya. Mas'ul yang ditanya. Amma la ya'lam, perkataan orang yang ditanya dari apa yang dia enggak tahu tentang, jawabannya dia menjawab Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu wa rasuluhu a'lam. Daniel, perhatikan. Jung gambar we. Qaulul mas'ul amma la ya'lam Allahu wa rasuluhu a'lam. Ketika Rasul menanya kepada Mu'ad, "Atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Jawabnya apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Maka orang yang enggak tahu adabnya adalah mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Al-ulama sebagiannya mengatakan enggak boleh sekarang wa rasuluhu a'lam karena beliau sudah meninggal, tapi ini perkara khilafiyah dan darahnya adalah Syekh Muhammad Aman Jami mengatakan boleh. Walaupun hari ini. Karena beliau Rasul yang paling mengetahui tentang hukum syar'i. Al-Isrun yang ke-20. Jawaz takhsisi ba'din nas fil ilm. Duna ba'din. Jawaz juga sini. Apa makna jawaz? Boleh, bukan wujub. Bukan wujub takhsis ba'din nas, boleh saja mengkhususkan sebagian manusia dengan ilmu. Tanpa yang lain, selainnya mungkin tidak diberi kekhususan itu. Bulan-bulan tertentu diberikan suatu keistimewaan tentang ilmu, yang lainnya tidak. Ini boleh. Jadi kan boleh. Bulan-bulan tertentu diberi tentang ilmu tertentu, yang lain tidak diberi. Dikasih ilmu tertentu, ini boleh. Tapi penjelasannya tengok di bawah. Catatan kaki nomor 2. Nyantum ada? Enggak? Yang lain ada? Semua? Hah? Hah? Baik. Yang kedua yaitu apa makna sebagian manusia dikhususkan dengan ilmu yang lain tidak dikasih? Yakni al-ilma zaida 'alal qadar al-muhtaj ilai fi iqamatid din. Ilmu yang apa? Ilmu tambahan. Zaid maknanya tambahan. Ilmu zaid, ilmu tambahan atas kadar yang dibutuhkan kepada ilmu tersebut berupa ilmu iqamatuddin, menegakkan agama. Ilmu yang tambahan dari kadar yang dibutuhkan kepadanya berupa menegakkan din, fi iqamatiddin. Wa alla, apa ini? Apa itu? Wa illa, bukan wa illa, wa illa kalaulah bukan ilmu zaid saja, ilmu yang tambahan saja, lamnya juz enggak boleh. Artinya kalau ilmu memang itu harus fardu ain untuk diketahui, enggak boleh ditutupi. Atau enggak boleh seorang itu diberikan khusus yang lain enggak dikasih. Nah, di situ perhatikan. Bagaimana pembodohan secara massal terhadap agama Allah. Nah, ini dosa. Itu dosa pembodohan secara massal. Seorang memiliki pesantren, memangku 1000 murid. Ternyata ilmu yang wajib untuk diketahui ditutup-tutupi. Bahkan dia nggak memiliki ilmu agama yang benar. Yang penting santrinya banyak. Dan ini terbukti di mana-mana. Banyak manusia nggak tahu tentang tauhid. Nggak tahu orang yang merusak tauhid, nggak tahu siapa yang membela tauhid. Sehingga terbalik pengetahuannya, ilmunya terbalik. Orang yang membela tauhid dimusuhi dan orang yang meruntuhkan tauhid dikawani, dibela. Dikarenakan kebodohan seseorang. Nah, walaupun memangku suatu pesantren yang mungkin memuat 2000 orang, 20 santri, 3000 dan selanjutnya, dan ini banyak. Maka itu perhatikan, bersyukurlah sebagai seorang, sebagai hamba Allah yang mana ilmu yang benar ini, ilmu yang wajib diketahui ini adalah terbentang secara bebas dan lugas. Nah, bisa dinikmati kapan saja.
Kalau enggak, akan jadi jahil, dia enggak tahu tentang dia itu jahil. Mau dikatakan di sini wa illa, kalau lah bukan ilmu zaid yang boleh dikhususkan pada seorang tanpa yang lain enggak diberi. Kalau karena ilmu zaid saja, lam yajuz bidalili wa'idillahi syadidi ala kitamanil ilm. Lam yajuz, enggak boleh kalau ilmu yang memang wajib diketahui. Tapi kalau ilmu yang zaid, ya boleh. Boleh saja, bukan wajib. Boleh, sekedar boleh, bukan wajib. Yang dipahami wajib, boleh. Jadi kalau boleh, kalau ada orang menentangkan, orang menjelaskan, jangan dihalang-halangi. Kalau cuma boleh saja ditutupi, dikhususkan, orang tertentu dikasih tahu dan yang nggak dikasih. Jadi kalau begitu, kalau ada orang yang menjelaskannya, jangan dihalang-halangi. Nah, yang katanya bukan hikmah, dakwah nggak hikmah yang semisalnya. Jadi kalau memang ilmu yang memang wajib diketahui oleh kaum muslimin untuk menegakkan agama mereka, harus dijelaskan. Alasannya, ada ancaman Allah Ta'ala, ancaman yang syadid, yang keras atas hukum atas orang yang menutupi ilmu. Fi qouli ta'ala, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda. Sesungguhnya orang-orang yang menutupi apa yang Allah turunkan berupa bayyinat, penjelasan, berupa bukti-bukti kebenaran tentang tauhidnya Allah, tentang keesaan Allah, dan berupa bukti-bukti petunjuknya Allah dan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditutupi, min ba'di ma bayyana, setelah kami jelaskan perkara tersebut kepada manusia, linnas fil kitab, dalam Al-Qur'an, ulaika yal'anuhumullah yal'anuhumul la'in. Mereka itulah orang-orang yang menutupinya dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh orang-orang yang melaknat. Maka hukum perdukunan dan orang-orang yang menggandrung dengan dukun perlu dibongkar, dijelaskan. Hukum kesyirikan dari segala macam kesyirikannya perlu dijelaskan, seperti demokrasi. Nah ini, di mana penyakit ini sudah merebak ke pintu-pintu, ke semua telinganya kaum muslimin, illa man rahimallah. Kalau enggak, khawatir laknatnya Allah, kita jelaskan. Yang enggak mau biar menerima laknatnya Allah Ta'ala, itu saya tanggung pribadi. Yang mau menjelaskan, illa alladzi tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan pembenahan dan memberikan penjelasan, baru dia diterima taubatnya. Syaratnya apa? Taubat, pembenahan dan penjelasan. Saya dulu menutupi, sekarang saya bertaubat, saya membenahi dan saya menjelaskan, baru selesai dari urusannya. Dan juga dalam firman Allah Ta'ala, wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul ilma utul kitaba la tubayyinunnahu linnas. Dan ketika Allah mengambil perjanjian terhadap orang-orang yang diberi Alkitab, apa itu perjanjiannya? Benar-benar kalian harus menjelaskan kitab tersebut kepada manusia. Wala taktumunah, janganlah kalian benar-benar menutupinya. Sekali-kali kalian menutupinya. Berarti perkara yang itu untuk menegakkan agama Allah harus dijelaskan. Kalau enggak, maka khawatir dapat laknat. La tubayyinunnahu linnas, pasti sungguh benar-benar kalian harus menjelaskan kepada manusia, dan janganlah sekali-kali kalian menutupinya. Nah, maka itu ya, perhatikan, risikonya besar untuk menjelaskan al-haq, sehingga para anbiya, orang yang paling besar apa balaknya, satu nasi balaan siapa? Al-anbiya, tsumma al-afdal fal afdal, tsumma al-amsal fal amsal. Jangan dikira bahwasanya dakwah itu adem ayam gemarip Allah jinawi kertora harjo. Ya. Menghadapi beban berat menjelaskan perkara hak kepada kaumnya, pada manusia. Kalau sekedar menjelaskan tentang bagaimana dia menjadi seorang yang sukses, menjadi anggota dewan, bupati semisalnya, gampang. Ya kan? Dan nipu adalah wajib dalam perkara tersebut, harus nipu. Nah itu. Tim suksesnya juga disuruh nipu. Nah itu.
Tapi kalau masalah agama, nggak boleh seorang itu memberikan manipulasi dalam masalah dakwah, masalah agama. Harus mulus. Dan juga dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, liyablugha syahid, liyablugha syahidu minkumul ghaibah. Tengok ini. Ini hadis ini berkali-kali semobil enggak terhitung beliau mengucapkan hadis ini dalam semua materi yang beliau sampaikan. Liyablugha syahidu minkumul ghaib, supaya yang hadir di antara kalian ini menyampaikan kepada yang enggak hadir. Kukatakan juga pada majelis ini, yang hadir agar menyampaikan siapa yang enggak hadir. Yang tahu supaya yang lain yang enggak tahu. Itu liballigh syahidu minkumul ghaib lam amr. Agar supaya di antara kalian yang hadir supaya menyampaikan kepada yang enggak hadir. Ini Rasulullah sampaikan pada kapan? Pada kapan? Dalam Hajjatul Wada. Nah, itu Rasulullah sampaikan pada apa? Pada Hajjatul Wada. Ketika Rasulullah minta persen pada para sahabat, hal balagtu. Para sahabat mengatakan apa? Qad balagta. Allahumma syhad, kata Rasulullah, ya Allah bersaksikanlah bahwa saya telah menyampaikan din ini seutuhnya dan seluruhnya. Kemudian yang hadir agar menyampaikan pada yang tidak hadir. Nah itu. Maka perkara yang menjadikan runtuhnya agama harus dibongkar. Perkara menjadikan tegaknya agama harus dijelaskan. Nggak boleh ditutupi kalau nggak khawatir dengan ayat tadi. Saya beriman tentang ayat ini. Ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Iman kita terkait dengan ayat ini, benar-benar kita harus memikul beban untuk menyampaikan al-haq walaupun pahit dengar orang-orang yang tidak suka. Baik. Lanjutannya. Al-Hajjah wa Ta'isruna yang ke-21. Tawadu'uhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam lirkubil himar. Merendahnya beliau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam untuk naik keledai. Tengok, keledai adalah hewan yang paling rendah. Sehingga dibikin perumpamaan untuk ulama usul, masalul ladzina yahmilut taurata tsumma lam yahmiluha. Kama salil himari yahmilu asfara. Sama salul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatillah. Perumpamaan orang-orang yang bebani ilmu kemudian mereka enggak membawa, enggak menyampaikannya, enggak mengamalkannya seperti perumpamannya apa? Keledai membawa apa? Membawa asfar. Asfar itu jamak daripada sifr. Apa? Safar. Apa? Kitab buku-buku. Itu adalah sebagai perumpamaan terhadap ulama usul. Itu keledai. Tapi di sini Rasulullah SAW mau naik dengan kendaraan yang berupa keledai. Itu pun ma'al irdaf alaihi, sertai dengan apa? Memboncengkan atas keledai tersebut. Ardafa yurdifu, memboncengkan, mengikutkan beriringan dalam suatu kendaraan. Saya perhatikan. Saniyata wa isrun, masalah yang ke-22, jawazul irdaf ala dabbah. Jawaz, bukan wajib. Boleh, bukan wajib. Yang dipahami bahwasanya memboncengkan itu wajib. Boleh saja. Enggak menggoncengkan pun enggak dosa. Memboncengkan pun enggak apa? Enggak terlarang, boleh. Apa itu dabah? Kullu ma yadubu alal ard. Seluruh apa yang merangkak di muka bumi dikatakan dabah. Nah, adapun untuk istilah tertentu, huruf tertentu, sepeda motor itu disebut dabah. Di Saudi, di Yaman, sepeda motor disebut dabah. Ya kan? Nah. Sepeda motor berdaba. Jadi seperti ini, himar maksud daba. Kullu ma yadubu alal ard, seluruh yang merangkak di muka bumi dikatakan daba. Ular pun juga daba karena dia merangkak di muka bumi.
Tapi untuk istilah khusus dapat kadang untuk seperti keledai. Untuk sepeda motor misalnya. Salah satu isrun yang ke-23 Fadilatu Mu'ad bin Jabal, keutamanya Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Di antara keutamaannya apa? Diberi pengetahuan khusus terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dibawa oleh beliau diboncengkan. Suatu keutamaan yang terkhusus. Bahkan beliau juga dalam tarikhnya diutus oleh Rasulullah kepada ahlu Mekkah untuk mengajari ahlu Mekkah tentang agama mereka. Rabi'ata wa isrun ke-24 idhamu sya'ni hadhil mas'alah. Agungnya urusan masalah ini. Masalah apa kira-kira? Masalah tauhid. Masalah tauhid. Agungnya masalah ini adalah masalah tauhid, itu sangat besar. Ya kan? Sebagaimana yang telah kita lewati dalam hadis-hadis dan ayat sekalian syarahnya yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsaimin rahimahullah taala, menunjukkan tentang besarnya permasalahan ini. Dan memang besar. Karena masalah ini adalah sebabkan adanya khusumah. Pertikaian karena masalah ini. Masalah tauhid, pertengkaran masalah tauhid. Taruhannya nyawa masalah tauhid. Nah. Peperangan. Ya kan? Dari waktu ke waktu. Penyiksaan terhadap para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, pengusiran terhadap Rasulullah dengan para sahabatnya. Ini semuanya adalah karena masalah tauhid, sehingga harus menerima pengusiran. Ketika masih lemah diperintah oleh Nabi diizinkan untuk hijrah ke Habasah. Setelah ada kekuatan baru tegakkan jihad fisabilillah. Bukankah sekarang ini nama jihad yang diperangi kaum muslimin? Yang diincar polisi. Yang diincar apa? Polisi. Ini bukan jihad. Ya. Tapi ugal-ugalan. Jihad apa yang mau dikatakan jihad? Kadang seorang jahil enggak tahu tentang kewajiban untuk mengibadah Allah. Bahkan sampai bunuh diri pun dikatakan jihad. Yang ujung-ujungnya adalah malah nilai politik yang mereka kejar. Tapi perhatikan. Selesai dari bab yang pertama kita lewati. Alhamdulillah sekarang kita masuk dalam bab kedua. Dan tentunya bagi ikhwah yang sudah bisa membaca, tolong dirujuk kembali beberapa perkara yang telah kita lewati. Diingat, itu sebagai kekuatan hujjah bagi kita untuk mengetahui lawan dakwah. Dakwah ini punya lawan, punya kawan. Dan antara lawannya adalah orang yang para dai yang enggak peduli dengan tauhid. Bahkan dongkol dengan Allah itu termasuk lawan. Lawan dakwah adalah seorang dai sebelum pusat, sebelum penjudi, yang mereka tidak suka dengan dakwah tauhid, itu termasuk lawan dakwah. Dakwah itu punya lawan. Siapa lawannya? Kadang jidatnya ngecap jengkol sapi, kebanyakan sujud. Tapi lawan dakwah. Kenapa? Karena nggak suka dengan dakwah tauhid disebarkan. Nggak suka bid'ah digerebek. Nggak suka sunnah disebarkan. Ini lawan dakwah. Walaupun dia sebagai seorang khatib, walaupun dia batuknya ngecap jengkol sapi, kayak telur apa? Telur mata sapi. Ya kan? Ngecap di sini. Tapi kadang-kadang apa? Dongkol dengan dakwah. Ini adalah lawan dakwah. Dongkol nggak suka dakwah tauhid disebarkan. Nggak suka syirik digerebek. Nggak suka kufur dijelaskan kepada manusia, itu kufur. Ini pada dasarnya adalah lawan dakwah, itu bukan dakwah tauhid tapi dakwah kepada setan. Dakwah menyenangkan iblis. Walaupun di dalam masjid atau di sekolahan misalnya. Oke, perhatikan itu. Maka perlu benar-benar diperhatikan masalah ini. Katakan idhamu hasani hadil masalah. Agungnya urusan masalah ini. Agungnya urusan masalah ini. Masalah ini urusannya besar, masalah tauhid.
Idhamu sa'ni hadil masalah ini urusannya besar. Nah itu. Hah? Paham? Jadi bukan sembarangan. Bukan kok adem ayam gamari Allah jinawik kertora harjo. Syirik jalan terus, bisa jalan terus, mas jalan terus. Ngebut. Gandrung. Nah, dakwah tauhid dibenci, didongkol. Dongkol kenapa? Karena maunya medan dakwah dikuasai oleh mereka. Anania, egois. Itu anania, egois. Atau mana egois? Serapnya apa? Anania. Ya. Pelit dan medit, egois. Maunya medan dakwah dikuasai oleh mereka. Harus ngikut, kalau enggak harus dibencikan kepada kaum muslimin. Ini adalah hizbiyah mal'unah. Ya, bertanya ya, ikhwah. Baik, soal kita cukupkan dulu sampai sini dan baru kita baca besok lagi. Alhamdulillah, tafadhalu.